Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria ditangkap Polres Langkat usai berbuat cabul terhadap 2 anak di bawah umur. Tersangka sempat melarikan diri ke Yogyakarta. Polres Batubara meringkus 8 tersangka pengedar narkoba, salah satunya seorang ASN. Jelang hari pemilihan 14 Februari, KPU Deli Serdang telah selesai proses pengemasan logistik pemilu. Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumut menyita total 28 kg sabu-sabu serta 14.000 butir lebih ekstasi dari seorang pengedar. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari 2 nama lain yang merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba. Polisi menggiring seorang pria berinisial F, pengedar sabu-sabu ke rumahnya di Jalan Flamboyan Raya, Medan Selayang. Di lokasi ini dilakukan penggeledahan dan ditemukan 27 kg sabu-sabu serta lebih dari 14.000 butir ekstasi. Seluruh barang haram ini disimpan dalam tas ransel di sebuah bilik yang tersembunyi. Sebelumnya petugas membuntuti perjalanan tersangka berinisial F mengendarai sepeda motor di Jalan Flamboyan Raya pada Sabtu lalu. Polisi kemudian menyetop dan menggeledah bawaan tersangka. Ditemukan 1 kg sabu-sabu. Setelah dilakukan interogasi, barulah didapat informasi pelaku masih menyimpan lebih banyak sabu-sabu di rumahnya. Mengembangkan hal itu dan mendapatkan di rumah yang bersangkutan 27 kg, diperkirakan 27 kg dan lebih dari 14.000 butir pil ekstasi. Hasil informasi yang didapatkan sementara bahwa dia mendapatkan barang-barang tersebut dari seseorang yang saat ini sudah teridentifikasi dan Saat ini polisi masih melakukan pengembangan kasus untuk mencari 2 nama lain yang merupakan bagian dari jaringan tersangka F. Masing-masing perannya sebagai sumber dan kurir narkoba. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Polres Batubara meringkus 8 tersangka pengedar narkoba dalam operasi penangkapan selama 14 hari. Salah seorang tersangka merupakan ASN yang telah 2 kali terjerat pidana narkoba. Polisi meringkus 8 tersangka terlibat dalam 7 kasus peredaran narkoba dengan jaringan berbeda. Mereka ditangkap dari lokasi yang berbeda pula. Namun keseluruhan dipastikan berperan sebagai pengedar sekaligus kurir. Hal ini disampaikan pada konferensi pers pada Rabu siang kemarin. Salah seorang tersangka bernama Indra Fauzi merupakan aparatur sipil negara yang bertugas di pemerintah Kabupaten Batubara. Tak jera, tersangka Indra Fauzi kedua kalinya terjerat kasus narkoba setelah beberapa tahun lalu ditangkap karena menyimpan dan mengkonsumsi sabu-sabu. Tak kunjung dipecat, Indra Fauzi masih aktif sebagai ASN. Ada salah satu ASN atas nama Indra Fauzi. Ya, Indra Fauzi. Nanti kita akan dalami, akan kita kembangkan. Artinya pengungkapan kasus ini tidak hanya berhenti di sini, tapi akan kita kembangkan sampai ke akar-akar. Dari tangan para tersangka, polisi menyita beragam barang bukti, antara lain sabu-sabu, daun ganja kering, timbangan elektrik, uang hasil penjualan, alat hisap, serta plastik untuk pengemasan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara. Seorang calon legislatif di Kabupaten Deli Serdang diduga sengaja merekam dirinya sendiri saat membagikan uang ke pemilih. Bawaslu akan mengusut kasus ini dan jika terbukti dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Video berdurasi lebih kurang 1 menit ini memperlihatkan salah satu caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang bernama Payan Purba dari Partai Gerindra saat membagikan uang kepada pemilih. Dari rekaman video terdengar caleg tersebut menjelaskan kepada pemilih menggunakan bahasa Jawa. Setelah diarahkan, caleg tersebut pun memberikan sejumlah uang kepada pemilih tersebut.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menyatakan tengah mengusut kasus ini. Ada dari masyarakat maupun dari media yang sifatnya informasi awal, kami akan lakukan pembahasan di tingkatan komisioner kabupaten untuk kita tentukan langkahnya untuk kita tindak lanjuti ataupun penelusuran. Nah, itu untuk video. Bawaslu berharap caleg peserta pemilu di Kabupaten Deli Serdang dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan KPU dan tidak melakukan kecurangan seperti money politik. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Bawaslu Kota Medan akhirnya menyerahkan surat rekomendasi terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan ASN ke Inspektorat Kota Medan. Sebelumnya Bawaslu menetapkan pengurus PGRI Medan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan tentang netralitas ASN. Komisioner Bawaslu menyerahkan rekomendasi hasil pemeriksaan kasus pelanggaran pemilu oleh ASN di Pemko Medan. Sebelumnya beredar luas di media sosial pada pertengahan Januari lalu rekaman ajakan untuk para guru memberi dukungan pada salah satu pasangan capres. Terkait beredar video itu terdapat 6 pelapor. Bawaslu telah memeriksa ke-6 pelapor dan saksi. Yang pastinya kan gini dia, dalam peraturan pemerintah tahun 94 itu, kalau kita melihat dari kedudukan orang yang aktif di situ kan yang tentang integritas, sikap yang harus ditunjukkan secara etika. Jadi nanti itu bagaimana etika yang mereka bangun itu kan telah menunjukkan bahwa mereka melanggar netralitas. Adanya pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemko Medan, Bawaslu menyerahkan sepenuhnya ke Inspektorat Pemko Medan. Kami akan tindak lanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami akan pelajari rekomendasi itu. Dari sekilas yang saya baca itu mengarah ke masalah integritas dari seorang ASN dalam bersikap. Bang, sanksi terberatnya apa sih Bang kalau pelanggaran integritas ini? Nanti kita lihat di dalam peraturan 94 tahun 2021. Sebelumnya beredar video Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan mengarahkan agar para guru memilih salah satu pasangan calon presiden. Tuti Alewelubis melaporkan dari Kota Medan. KPU Deli Serdang telah selesai proses pengemasan logistik pemilu. Untuk proses pengemasan ini juga diawasi pihak Panwaslu Kabupaten Deli Serdang serta pihak kepolisian dari Polresta Deli Serdang. Seluruh logistik pemilu di Deli Serdang sudah lengkap dan saat ini masih berlangsung proses pengemasan. Untuk mempercepat proses pengemasan, KPU menambah lagi lokasi pengemasan di 4 titik. Untuk proses pengemasan, KPU mempekerjakan warga sekitar lebih kurang 300 orang yang dimulai pengerjaannya pada 26 Januari yang lalu. Logistik pemilu yang dimasukkan ke kotak suara antara lain surat suara, kertas suara, alat untuk mencoblos, segel, dan formulir berita acara penghitungan suara. Masing-masing kotak suara diberi label sesuai dengan jenis surat suaranya. Plano dan hasil salinan di dalam kotak. Setelah itu baru disegel, baru diplastiki. KPU Deli Serdang juga melibatkan anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Sebenarnya semua sudah ada di KPU Kabupaten Deli Serdang, kita hanya tinggal pengepakannya saja nih Bang. Artinya masih berproses lah. Targetnya kapan selesai kan? Ya, memang ada ditargetkan bahwa di tanggal 31 itu kita sudah harus selesai untuk pelaksanaan pengepakan ini Bang. Untuk proses pengemasan juga diawasi oleh pihak Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan kepolisian dari Polresta. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Mehdi Hairi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.